Halo semuanya, nama saya Anis. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FKKMK UGM. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi mengenai pemanfaatan telemedicine di era adaptasi kebiasaan baru. Sebagai pembukaan, mungkin kita pernah membaca dan saya kira atau bahkan mungkin mendapatkan informasinya dari berbagai sumber tentang pandemi Spanish flu tahun 1918 sampai dengan 1920 di saat kita mengalami pandemi COVID-19 saat ini. Itu merupakan pandemi yang melanda dunia dengan korban jutaan nyawa yang cukup besar, dan sebagian diantaranya juga termasuk saudara-saudara kita yang hidup di Indonesia yang waktu itu masih dalam penjajahan Hindia Belanda. Yang menarik adalah 4 tahun setelah pandemi tersebut, ada suatu publikasi di majalah Radio News yang telah membayangkan, si penulisnya itu membuat impian yang menurut saya menarik. Di era ketika waktu itu baru ada telepon, sementara TV belum ada, mereka sudah menuliskan tentang radio doctor maybe, yang artinya mungkin ada harapan bahwa suatu saat dokter pun bisa mengobati secara jarak jauh memanfaatkan teknologi yang ada. Dan setelah itu, berbagai riset itu berkembang mengenai konsep pengobatan jarak jauh maupun berbagai terminologi yang ada di sana. Jadi tahun 50-an, 40, 50 dan seterusnya itu berkembang banyak riset. Termasuk riset diantaranya adalah yang mendorong adalah riset yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Amerika, karena mereka juga ingin memantau kesehatan para astronot saat mereka dikirimkan ke luar angkasa. Dan sekarang kita mengalami pandemi lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah sejarah telemedicine di era pandemi ini sama berulang dengan kejadian itu atau mengalami jalur atau perjalanan yang berbeda? Nah, saya kira sebelum menjawab itu, mungkin kita akan mengingat kembali bahwa telemedicine ada itu karena berbagai hal, berbagai motivasi. Yang saya kira mungkin dalam konteks ini Indonesia merasa berkepentingan. Kita masih mengalami masalah keterbatasan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang masih belum merata di Indonesia. Sebagai negara besar dengan kendala geografis berpulau-pulau, teknologi ini juga menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan akses. Di samping itu juga dengan kondisi geografis sementara sarana transportasi juga masih terbatas, ini juga menjadi salah satu potensi. Aspek berikutnya adalah tingginya biaya pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, ketika COVID-19 itu juga termasuk menjadi salah satu hal yang eh, paparannya itu melewati jalur penularan manusia antar manusia, ketemu dengan tenaga kesehatan yang mereka relatif berisiko karena bertemu dengan banyak orang, termasuk mereka yang sudah terpapar COVID-19. Ini juga menjadi kendala sendiri dan menjadi hambatan bagi masyarakat kita untuk mendapatkan akses dan memenuhi kebutuhan mereka atas pelayanan kesehatan esensial. Dalam konteks ini, sebenarnya WHO telah membuat rumusan mengenai telemedicine pada salah satu publikasinya pada tahun 1997. Di sana disebutkan bahwa ini merupakan suatu metode pelayanan kesehatan secara jarak jauh, dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, kemudian menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk bertukar data dan informasi yang valid dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kemudian kuratifnya, sampai kemudian juga mengevaluasi setelah pelayanan maupun untuk pendidikan berkelanjutan, yang pada dasarnya penggunaan telemedicine ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan individu maupun populasi.
Dalam publikasi tersebut juga disebutkan tentang bagaimana model pelaksanaan telemedicine. Ada yang berjalan secara sinkron, artinya harus secara real time bersama-sama dan di tempat yang berbeda, dan akan menjadi esensial ketika dilakukan pada tempat yang berbeda, kemudian bisa berjalan secara interaktif. Kemudian ada yang bersifat asinkron, ada jeda. Jadi pihak yang satu melakukan pengumpulan data menggunakan teknologi informasi, kemudian disimpan dulu, baru dikirimkan ke pihak yang lain. Ini lebih tidak intrusif, artinya karena kesibukan dan lain sebagainya, kegiatan juga tetap bisa berjalan tanpa harus dua-duanya pada saat yang bersamaan. Dan ini akan menjadi salah satu peluang yang baik karena orang juga tinggal dalam jarak yang berbeda dan kadang-kadang waktunya juga berbeda. Kalau dari sisi pelayanan juga beragam, mulai dari konsultasi biasa, memanfaatkan image seperti radiologi, kemudian image juga yang tersedia dari EKG misalnya, ada kardiologi, maupun yang lain. Dan yang menarik juga bahwa pemanfaatan telemedicine dulu juga pernah digagas di awal-awal pada tahun 1990-an. Ada publikasi mengenai telepsikiatri juga. Dan sekarang dengan meningkatnya kasus penyakit stroke, jantung, dan lain-lain, pemanfaatan telemedicine untuk aspek kuratif seperti misalnya stroke misalnya, itu juga banyak dipublikasikan. Sehingga kalau kita melihat di sini, itu rangkaian pelayanan telemedicine itu sangat luas spektrumnya. Mulai hanya untuk yang bersifat promotif edukasi sampai dengan yang intervensi. Dan kalau yang di level intervensi, ini membutuhkan sarana dan infrastruktur digital yang lebih advance, kemudian bahkan mungkin teknologi robotik juga harus tersedia. Sementara untuk hal-hal yang bersifat monitoring, mungkin kita dapat memanfaatkan Internet of Things atau layanan wearable devices yang sekarang juga semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Nah, dari berbagai macam hal, contoh-contoh yang berkaitan dengan telemedicine, ini sekedar memberikan bentuk bahwa untuk salah satu bidang saja, misalnya katakanlah kedokteran gigi misalnya dalam hal ini, bentuk dan praktek telemedicine-nya itu juga beragam. Katakanlah misalnya untuk teledentistry, mereka bisa memanfaatkan ini untuk telekonsultasinya, jadi pasien berkonsultasi secara jarak jauh, kemudian atau konsultasi antar fasilitas kesehatan. Kemudian dapat melakukan diagnosis secara jarak jauh, misalnya menggunakan image atau kemudian secara video conference, hasil image-nya itu juga bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiagnosis secara jarak jauh. Kemudian juga dapat menentukan level atau status atau kondisi pasien untuk tindakan lebih lanjut atau melakukan triase. Di samping itu juga dapat dipakai untuk monitoring, terutama mereka yang pasca menjalani perawatan atau pelayanan di rumah sakit, maupun untuk fungsi edukasi dan promosi kesehatan. Berkaitan dengan ini, sebenarnya WHO pada tahun kemarin telah mendokumentasikan, mempublikasikan suatu rekomendasi tentang bagaimana kita dapat menguatkan sistem kesehatan melalui intervensi digital. Pada dasarnya, untuk mengembangkan suatu intervensi secara digital, ini kita harus melihat apa masalah kesehatannya, kemudian yang kedua, bagaimana bentuk intervensinya, dan bagaimana bentuk aplikasi yang nanti akan dibangun. Sehingga kalau misalnya kita ingin memanfaatkan teknologi digital dalam mengatasi masalah atau sistem kesehatan, kita harus melihat dua sisi. Sisi yang pertama adalah apa saja sih tantangan atau masalah sistem kesehatan yang diatasi. Kemudian yang kedua, potensi teknologi digital atau intervensi apa yang dapat dikembangkan, sehingga kemudian berdasarkan kombinasi antara kedua aspek tersebut dapat dirumuskan bentuk intervensinya dan tahapannya seperti apa agar kita dapat mencapai
mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik atau cakupan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dalam dokumentasi tersebut ada 9 contoh intervensi digital yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kesehatan. Yang nomor 4 dan 5 yang saya kira sangat relevan untuk pembahasan kali ini, yaitu telemedicine dari fasilitas kesehatan ke konsumen, atau dalam publikasi kita sering mendengar istilah direct to consumer telemedicine misalnya, atau telemedicine yang dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya yang lebih maju. Nah, berkaitan dengan ini saya kira kita teringat dengan hashtag yang beberapa waktu yang lalu sempat populer, bahwa pemanfaatan teknologi digital ini juga merupakan bagian dari perubahan atau evolusi yang dihadapi oleh umat manusia. Saya kira sekarang sudah bukan hal yang luar biasa orang beli makanan, minuman itu lewat vending machine atau kemudian foto sendiri dan lain-lain. Tapi sebelumnya ini kita masih memanfaatkan teknologi manual, masih mengandalkan manusia yang memberikan pelayanan. Nah, tantangan berikutnya adalah apakah kita juga membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk mengalami perubahan yang masif dalam pelayanan kesehatan. Ternyata mungkin kalau misalnya kita lihat dari pengalaman pandemi sekarang, ini mungkin kita tidak membutuhkan waktu 10 tahun. Dengan adanya COVID-19, proses perubahan pelayanan kesehatan sekarang sudah mulai terasa didukung dengan adanya layanan berbasis digital. Dan ini kalau kita ingat tadi refleksi pandemi dan publikasi pada awal tahun 1924. Ini yang saya kira tantangan 75 tahun tersebut saya kira mungkin sudah semakin nyata kita hadapi. Dan kalau kita lihat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang, ada berbagai hal yang dihadapi oleh umat manusia terkait dengan morbiditas dan mortalitasnya. Kemudian kalau dalam gambar ini sebenarnya ingin disampaikan tentang berbagai macam gelombang kesakitan yang dihadapi oleh umat manusia. Mulai dari kasus kematian dan kesakitannya itu sendiri, itu gelombang pertama. Kemudian kita sendiri masih belum mencapai puncaknya, tetapi ketika puncaknya itu kemudian mulai menurun, kita juga bisa melihat ada rangkaian ekor atau dampak berikutnya, mereka-mereka yang pasca sakit COVID-19 yang mungkin setelah perawatan yang intensif juga mengalami kesakitan-kesakitan yang lain. Berikutnya adalah gelombang yang kedua yang terjadi ketika ada hambatan terhadap ketersediaan layanan kesehatan yang mungkin menjadi terganggu karena jumlah kunjungan dan bed yang tersedia dialokasikan untuk COVID-19, sehingga pasien-pasien yang lain jadi kemudian tidak tertampung atau tidak tertangani. Gelombang yang berikutnya bisa terjadi pada pasien dengan penyakit kronik yang mungkin dengan kekhawatiran, apalagi mereka yang komorbid juga termasuk berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Ini juga menjadi tantangan berikutnya. Dan gelombang yang keempat berkaitan dengan gangguan yang mungkin terjadi dari sisi psikologis, mental health, maupun aspek ekonomi dan lain-lain. Sehingga sekarang sudah mulai banyak publikasi tentang bagaimana dampak COVID-19 untuk sistem kesehatan secara luas. Dampaknya bagi misalnya penambahan jumlah kasus TB ataupun kematian kasus TB, kemudian kematian karena malaria, dan kemudian dampak dari terhambatnya imunisasi dan lain-lain. Itu yang saya kira juga menjadi menarik untuk dieksplor, dikaji lebih lanjut di Indonesia misalnya, karena kalau kita lihat data mengenai modeling semacam itu lebih banyak yang bersifat secara global. Nah, kalau misalnya kita melihat dampak secara praktis di lapangan, kita sudah melihat pada awal COVID-19 misalnya juga ini menimbulkan ada perubahan
ataupun restriksi kunjungan ke rumah sakit. Kemudian juga berkaitan dengan hal tersebut, berbagai macam disiplin itu juga memberikan rekomendasi tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan kecuali yang emergensi misalnya. Nah, padahal sebenarnya orang yang sakit itu tetap sakit, dia tetap membutuhkan pelayanan. Apakah kemudian tidak ditangani? Nah, ini yang saya kira telemedicine menjadi penting. Studi di Italia menunjukkan bahwa telemedicine memungkinkan tetap dapat memantau pasien, bahkan mengurangi biaya, membatasi kontak antar manusia, termasuk risiko terinfeksi COVID-19. Dalam publikasi yang lain, ini juga cukup menarik saya kira kalau konteksnya yang saya kira bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk yang kedokteran gigi tapi yang lain. Hasil asesmen secara visual dan foto ternyata sama untuk mendeteksi karies dental misalnya. Nah, studi-studi yang jenis ini yang saya kira penting di kedokteran secara umum. Bagaimana kemudian tantangan ketika kita melakukan anamnesis, tantangan ketika kita tidak dapat melakukan auskultasi secara langsung misalnya, atau kemudian melakukan palpasi dan lain-lain yang dalam bidang kedokteran itu menjadi salah satu rumus penting atau hal yang penting dalam melakukan proses anamnesis misalnya dilakukan. Ini yang saya kira menjadi tantangan dan apa yang telah dilakukan dalam berbagai studi, riset maupun inovasi menjadi penting. Dalam kegiatan telemedicine juga menjadi penting untuk membahas mengenai bagaimanakah bentuk infrastruktur digital yang diperlukan. Bagaimana dapat memungkinkan berbagai pihak itu berkomunikasi dalam suatu layanan cloud misalnya, kemudian ada pihak yang mengirimkan data, entah kemudian datanya itu dikirimkan menggunakan mobile phone, kemudian ada pihak lain yang menerima, dan kemudian bagaimana datanya tersimpan, siapa yang mengelola trafficnya, ini juga menjadi penting. Di sisi yang lain, kebutuhan pengembangan telemedicine ini menimbulkan inovasi-inovasi baru. Ini contohnya adalah apps yang spesifik untuk teledentistry. Saya kira apps yang spesifik untuk penyakit-penyakit yang lain juga potensial. Kemarin kita melihat bahwa ada aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu spesialisasi misalnya katakanlah untuk endokrin yang spesifik dapat memantau untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus misalnya. Jadi kebutuhan layanan yang spesifik untuk penyakit tertentu saya kira menjadi penting ketika kemudian itu dibuat workflow-nya secara terstruktur sehingga memungkinkan pasien dapat memasukkan data dengan mudah ke dalam sistem dan dapat dengan mudah juga pihak yang lain yaitu dokter dapat memanfaatkan data yang sudah terstruktur tersebut untuk melakukan assessment, menganalisis, dan membuat rekomendasi. Dan sekarang saya kira kita juga bisa melihat bahwa ada berbagai macam teknologi bantuan yang dikembangkan untuk memudahkan hal-hal misalnya katakanlah mengambil gambar misalnya, termasuk misalnya kalau di kedokteran gigi sekarang sudah ada kamera yang intraoral yang memungkinkan dapat mengambil gambar dengan mudah untuk di-capture dan dikirimkan ke pihak yang lain. Dan inilah saya kira menjadi tantangan buat kita karena sektor kesehatan saya kira memerlukan mitra yang lain. Mitra mereka-mereka yang mengembangkan teknologi dan kalau misalnya kita lebih spesifik menyebutnya adalah startup dalam bidang kesehatan atau health tech yang dapat berperan untuk mewujudkan itu semua berkolaborasi. Nah, mungkin berbeda dengan pandemi COVID-19 dalam hal mengadopsi teknologi telemedicine dibandingkan dengan Spanish flu sebelumnya. Kalau dulu membutuhkan waktu 4 tahun baru kemudian gagasannya muncul. Tapi sekarang ketika di awal-awal COVID-19, isu mengenai telemedicine sudah dilontarkan. Kita melihat bahwa di BPJS Kesehatan sebelum adanya COVID-19 yang download aplikasi sekitar 5 jutaan, sekarang mungkin sudah hampir 10 juta. Jadi ini yang saya kira juga menjadi menarik karena adopsi teknologi sekarang menjadi semakin mudah.
Termasuk misalnya kerjasama antara startup dengan asosiasi. Sebagai contoh misalnya Pogi telah melakukan kerjasama dengan Halodoc misalnya. Dan kemudian juga startup juga telah menyusun model bisnis atau model layanan yang mereka tawarkan untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan maupun dengan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kedokteran melalui telemedicine dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, menjadi pertanyaan penting untuk membahas sebenarnya bagaimanakah bentuk tata kelola yang baik dalam mendukung kemitraan antara startup dan pemerintah. Apakah model-model ya startup jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, kemudian atau digabungkan bersama-sama? Ini yang saya kira mungkin menarik untuk didiskusikan. Karena apa? Karena saya kira yang pertama adalah mungkin kita ingin mengharapkan suatu sistem yang efisien di negara kita. Indonesia sudah memiliki program Universal Health Coverage. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan memiliki mobile JKN, meskipun yang download masih sedikit dibandingkan seluruh membernya, baru 10 jutaan dibandingkan 220 juta. Tetapi kemudian di sisi yang sebelah kiri misalnya, ada banyak apps yang tersedia. Kalau misalnya terlalu banyak, misalnya kalau banyak apps, kemudian apps-nya itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, bukannya ini malah menimbulkan ya tantangan berikutnya kepada pasien. Mereka mungkin akan menjadi repot ketika memindahkan satu data ke satu data lainnya. Atau misalnya orang yang komorbid, mungkin dia harus menginstal macam-macam aplikasi. Kalau terlalu banyak apps, nanti bisa apes jadinya. Jadi saya kira kerangka tentang standar data, interoperabilitas, dan regulasi yang kondusif, saya kira menjadi penting ketika banyak startup berkembang dan kemudian ini diharapkan agar tujuannya sama. Kita memiliki tujuan yang sama-sama untuk meningkatkan status kesehatan individu maupun populasi, tetapi juga disertai dengan suatu sistem yang dapat berkomunikasi dengan mudah antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Di sisi yang lain, tantangan berikutnya adalah dari sisi regulasi. Kita sudah memiliki Permenkes nomor 20 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, dalam konteks telemedicine dari konsumen ke dokter, ini memang belum ada aturan yang spesifik. Kita memiliki beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan semenjak adanya COVID-19. Tetapi menurut saya yang juga menjadi menarik adalah beberapa inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah ternyata hasilnya tidak begitu menggembirakan. Studi kami tentang penerapan temenin di Papua Barat ternyata utilisasinya masih sangat rendah. Moga-moga sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Ada surat edaran berikutnya tentang telemedicine. Namun juga ada hal-hal yang menarik untuk dicatat. Yang pertama adalah batasan penggunaan. Ini hanya berlaku selama masa kedaruratan. Apakah kemudian kalau misalnya nanti pandemi berakhir, ini kemudian tidak berlaku lagi? Hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan dokter, kemudian pencatatan dan keamanan datanya, saya kira perlu dirumuskan menjadi lebih detail lagi. Di sisi yang lain yang berkaitan dengan persiapan elektronik meskipun dibolehkan, detailnya saya kira yang mungkin perlu diuraikan lebih baik. Jadi saya kira penyusunan Permenkes yang spesifik untuk telemedicine dari konsumen ke dokter secara langsung menjadi penting. Setelah surat edaran tersebut juga ada beberapa regulasi dari peraturan, misalnya dari Konsil Kedokteran, kemudian masing-masing asosiasi juga membuat, maupun sampai dengan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Namun intinya semua sama saya kira. Kita masih belum memiliki regulasi yang komprehensif mengenai telemedicine. Hal lain yang juga mungkin perlu diatur adalah tentang bagaimana kita juga dapat mengantisipasi dampak yang tidak diharapkan dengan adanya telemedicine. Tadi berkaitan dengan keterbatasan, misalnya katakanlah kita jaringan mungkin juga belum stabil,
kemudian mengirimkan image mungkin kualitasnya juga masih belum ada standarnya. Di sisi yang lain keterbatasan melakukan pemeriksaan secara fisik. Ini mungkin juga menimbulkan dampak yang tidak diharapkan secara klinis. Kemungkinan misalnya apakah ada potensi kesalahan dalam diagnosis misalnya. Dampak yang berikutnya adalah secara administratif apakah sudah disetujui atau didukung oleh misalnya BPJS Kesehatan. Kemudian teknisnya bagaimana, SOP-nya seperti apa, saya kira juga penting untuk dirumuskan, apalagi dalam konteks Indonesia yang rumah sakit juga memiliki kewajiban diakreditasi. Apakah Komisi Akreditasi Rumah Sakit juga memperhatikan ini? Etikanya bagaimana dan ya pembiayaan. Saya kira ini semua perlu dirumuskan dengan baik sehingga saat kita gegap gempita menerapkan telemedicine, hal-hal yang berkaitan dengan dampak tidak diharapkan itu juga kita catat sehingga kita memiliki solusinya dan implikasi untuk perbaikan sistem yang ada. Nah, tantangan yang berikutnya saya kira berkaitan dengan Indonesia negara yang luas dengan kesenjangan pembangunan kesehatan antar daerah. Kalau misalnya kita mengharapkan bahwa telemedicine juga bisa diakses oleh semuanya, berarti kita memerlukan sesuatu yang terobosan lain, tidak hanya menyediakan teknologi, tidak hanya menyediakan dokter-dokternya dilatih atau fasilitas kesehatan yang siap juga bisa menjadi konsulen misalnya. Tapi ada sesuatu yang lain yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengubah semuanya. Aspek yang berikutnya juga ini misalnya, kesenjangan infrastruktur digital. Beberapa hari yang lalu misalnya kita mendengar tentang kesulitan anak-anak sekolah untuk mengikuti pendidikan secara daring. Mereka harus keluar dari rumah, kemudian ke puncak bukit, di bawah pohon dan lain-lain misalnya. Ini juga tantangan berat. Nah, sehingga saya kira menjadi menarik ketika kita dalam konteks yang sekarang itu kemudian membuat pemetaan. Di manakah daerah-daerah yang sudah menerapkan telemedicine dengan baik, di mana daerah yang belum, kemudian kira-kira kesulitan dan tantangannya seperti apa, sehingga kita dapat membuat solusi dan dukungan yang spesifik untuk daerah-daerah tersebut. Saya membagi ini menjadi 4 kuadran, daerah hijau, kuning, merah, misalnya, atau orange, yang masing-masing mungkin yang hijau itu ya secara digital infrastrukturnya juga tersedia dengan baik, kemudian juga manajemen dan leadershipnya juga kuat. Sementara di daerah lain yang mungkin dua-duanya tidak ada atau kurang misalnya. Ini yang saya kira juga perlu kita identifikasi sehingga dapat membuat kebijakan yang spesifik per area. Nah, berkaitan dengan ini ada satu publikasi yang saya kira cukup baru dari PAHU tentang bagaimana kita menilai kesiapan daerah atau kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerapkan telemedicine. Sejauh mana organisasi kita maupun proses yang telah kita siapkan, kemudian lingkungan digital, SDM, sampai dengan kebijakan maupun ahli-ahli yang dapat mendukung implementasi telemedicine. Sehingga kalau misalnya kita kemudian kembali kepada tujuan bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat warga Indonesia, meningkatkan kesehatannya, saya jadi berpikir bahwa gagasan mengenai Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta ini mestinya juga didukung oleh Universal Digital Coverage. Jadi ketersediaan sarana infrastruktur digital secara semesta sehingga cita-cita membangun kesejahteraan umat atau warga Indonesia itu bisa tercapai. Nah, kalau misalnya kita melihat ini, saya kira tantangannya adalah bahwa kita mungkin belum betul-betul bisa masuk ke era industri 4.0 ketika kita masih melihat banyak tantangan yang tersedia. Namun di sisi yang lain sebenarnya ketika kita masih mengatakan belum siap, COVID-19 itu menjadi salah satu pendorong penggerak agar kita menjadi lebih siap. Siap nggak siap ya sudah kita jalankan sehingga nanti akan ada perubahan proses bisnis atau mungkin mengganti proses bisnis layanan kesehatan yang baru yang mungkin
bahkan kita mungkin ketika Permenkes belum keluar, akhirnya diadopsi tanpa menunggu Permenkes baru. Sehingga saya kira di era adaptasi kebiasaan baru, kunci utamanya memang tetap mengurangi risiko paparan terinfeksi COVID. Bagaimana caranya? Yang pertama, memulihkan pelayanan kesehatan kembali. Kita mendengar bahwa kunjungan ke vaskes sudah berkurang. Dan ini juga menimbulkan dampak kepada rumah sakit dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Dan ini mestinya dipulihkan dengan disertai apa? Pendekatan baru. Pendekatan pelayanan baru termasuk misalnya telemedicine. Cara barunya ya telemedicine. Kemudian produk layanan baru ya telemedicine disampaikan, disosialisasikan, kemudian dokternya itu dilatih, teknologinya disediakan. Dan ini didukung oleh perubahan regulasi dan sistem kesehatan agar telemedicine dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebenarnya dalam konteks kebijakan, pemerintah telah menyusun misalnya dalam petunjuk teknis pelayanan puskesmas disebutkan tentang potensi media daring di mana dan telemedicine untuk apa. Demikian juga dalam pedoman pencegahan pengendalian coronavirus yang terakhir disebutkan mengenai telemedicine yang belum saya kira detailnya seperti apa. Nah ini saya kira kalau kita bisa bersama-sama kita nanti dapat memiliki model telemedicine yang saya kira akan lebih baik. Nah, sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu PBID membuat buku yang menurut saya penting tentang rekomendasi ID tentang masa depan digitalisasi kesehatan di Indonesia. Ini yang kalau misalnya kemudian kita gabungkan dengan beberapa gagasan sebelumnya, saya kira konteksnya adalah konteks revolusi industri misalnya, kemudian bagaimana agar dapat dimanfaatkan dengan baik, saya mengusulkan ada 5 hal. Yang pertama, digitalisasinya juga harus berkeadilan. Kemudian yang kedua, bermanfaat untuk semua aspek juga, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif misalnya. Kemudian data yang tersimpan atau sistem yang dibangun juga tetap menghormati privasi dan kerahasiaan data pasien. Kemudian juga jelas tertuang di sana kejelasan kepemilikan data, penggunaannya, anonimisasi atau pseudo anonimisasi untuk melindungi mereka sampai dengan informed consent yang dibangun. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang RI 4.0, orang sering menggunakan akronim ABCD. Ada artificial intelligence, kemudian ada blockchain, ada cloud computing, ada big data misalnya, D-nya itu untuk data. Kita tetap memerlukan EFGH. EFGH-nya apa? Ethical misalnya. Kemudian aturan etisnya seperti apa? Framework etiknya bagaimana? Kemudian financing, pembiayaannya. Kemudian governance, tata kelola. Dan kemudian humanity. Humanity-nya atau kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaannya juga tetap harus ada. Nah, saya kira yang menarik ini beritanya tidak begitu menggembirakan. Tapi salah satu publikasi di Amerika menunjukkan bahwa setelah COVID-19 ada hype yang luar biasa mengenai telemedicine, tapi kemudian beranjak menurun. Nah, bagaimana di Indonesia? Sayangnya kita belum ada data yang memantau secara detail mengenai hal ini, sehingga pendekatan saya beberapa kali itu menyampaikan tentang pentingnya regulatory sandbox, sama seperti OJK itu memantau fintech itu memiliki ruang uji coba terbatas atau inovasi keuangan digital. Kemenkes saya kira penting untuk mengadvokasi pentingnya regulatory sandbox dan khususnya dalam konteks telemedicine. Sehingga saya kira kesimpulan yang ingin saya bagi kepada teman-teman adalah telemedicine sebagai suatu praktek kedokteran jarak jauh ini penting untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, akses mutu maupun keselamatannya, dan era pandemi ini menjadi semakin penting agar tetap dapat menjamin akses ke pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, kemudian dapat mendukung proses rujukan, pemantauan pasien, kemudian sampai dengan fungsi edukasi dan promosi kesehatan. Nah, di era adaptasi kebiasaan baru, tidak hanya teknologi, tapi perubahan sistem pelayanan, regulasi, kesiapan konsumen, kesiapan profesi kesehatan, dan pembiayaan sangat diperlukan. Sehingga perlu didorong lagi bagaimana kita memiliki sistem telemedicine yang bertanggung jawab, yang responsibel, yang ini memerlukan komponen dan keterlibatan semua pihak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya.